Selamat siang Bapak Ibu dosen. Di kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja stupa saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yosua. Saya dari kelas stupa 6 kelas I. Saya mengerjakan proyek Sport and Facility Rosing Anteng, berlokasi di Yogyakarta, dengan data regulasi sebagai berikut: 70% koefisien tapak basement, 80% koefisien dasar bangunan, dengan 20% daerah hijau, koefisien lantai bangunan 8 lantai. Di sini saya memiliki konsep control safe life, yang berarti mengontrol minat masyarakat untuk berolahraga secara rutin. Safe berarti menyelamatkan manusia dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kekurangnya aktivitas olahraga. Life yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkunjung, dengan target meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan minat masyarakat. Di sini saya menggunakan pendekatan Human Sensory Effect System, yang dimana pada hal tersebut memanfaatkan peran perasaan indera, yaitu indera mata, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan taste. Taste berarti perasa atau perasaan dari pengunjung Sport and Facility. Rousing Anteng, rousing merupakan bahasa Jawa dari perasaan dan anteng merupakan bahasa Jawa dari tenang, dan rousing anteng merupakan perasaan tenang pengunjung sport facility ketika berolahraga. Selanjutnya, transformasi saya berasal dari bentuk site yang dikecilkan lalu dipecah menjadi 2 bagian dan dirotate, dipecah lagi 5 bagian, dan elevasinya dinaik turunkan. Di sini saya menggunakan building 40%, non building 60%, dengan non building RTH ruang terbuka hijaunya 25% dan perkerasannya 35%. Di sini peran Human Sensory Effect System sangat penting, di mana semua indera dan perasaan kita tuh tergambar melalui audio, secara visual maupun space, perasaan, dan itu semua diterapkan terhadap desain. Ini dia bagian dari denah per masanya, dengan tampak seperti berikut. Terdapat parkiran bus di bagian depan buat olahraga di area outdoor di sekitar bangunan, dan area olahraga indoor yang berada di dalam masa tersebut. Lanjut ke building envelope. Building envelope saya menggunakan tempered glass dengan bagian kaca yang sangat melengkung, dengan topangan baja custom dan aluminium frame. Dan building envelope yang berada di bangunan saya terdapat juga kayu frame yang berguna untuk meletakkan bagian interiornya. Ini dia bagian eksteriornya. Dan lanjut ke ambience room. Ambience room di sini saya mengambil ambience dari cafe, yang dimana pada cafe ini terdapat kaca lengkungan, dan para penikmat kafenya dapat menikmati kafe dengan melihat olahraga di sekitar, dengan pemasangan warna orange yang berarti dalam psikologi menggambarkan tentang perasaan semangat, perasaan senang seseorang, menambah mood, dan ditambah juga suasananya yang sangat tenang. Yang kedua, ambience-nya yaitu mini library. Mini library saya kasih di sekitar tempat pengelola, yang dimana pada saat beregistrasi ada yang ingin berolahraga atau tidak,
Kalau bagi yang tidak ingin berolahraga atau berminat untuk membaca, para pengunjung dapat membaca di bagian di sekitaran ruang registrasi ruang pengelola. Lanjut ke bagian landscape. Di sini saya menggunakan material landscape, yaitu berupa grass block, konkrit, rumput Jepang. Terus ada lagi penambahan pohon-pohon seperti pohon peneduh tapi tidak memiliki batang yang terlalu tinggi seperti kiara payung, pohon penunjuk arah palem, kayu ulin seperti gambar berikut. Hal ini dikarenakan misi saya yang dari awal membuat minat perasaan seseorang, indera perasa seseorang itu berperan di dalam arsitektur. Dengan penataan landscape vegetasi yang secara rapi, dengan penataan waterscape yang sangat menambah minat masyarakat untuk mengunjungi tempat tersebut. Lanjut ke struktur, saya menggunakan kolom balok seperti biasa, menggunakan pondasi foot plat, menggunakan atap lengkung yang merupakan pemasangan dari konkrit, dan slope seperti biasa dengan penambahan diagrit di bagian dindingnya supaya pada bagian tengah bangunan bebas kolom dan aktivitas olahraga tidak terhambat di situ. Ke utilitas menggunakan air bersih berasal dari air PDAM dan air sumur yang didistribusikan ke atas lalu dibagi ke bagian-bagian gedung dengan perhitungan yang sudah diperhitungkan. Lanjut ke animasi, mari kita lihat animasinya.